Ballon d'Or 2025 diprediksi akan menjadi ajang pemilihan paling misterius sepanjang sejarah trofi emas ini. Usai tragedi memalukan di tahun 2024 yang membuat Real Madrid memboikot acara, tensi Ballon d'Or kini justru semakin meningkat. Penyebab utamanya tak lain adalah karena musim ini dipenuhi oleh pemain-pemain bintang dari berbagai generasi. Dari yang masih belia, hingga para legenda yang menolak pensiun. Semuanya mau tampil luar biasa. Persaingan pun makin panas karena rasanya tidak ada satupun nama yang benar-benar dominan. Starting Eleven Moment kali ini membahas Ballon d'Or 2025 yang diprediksi akan sangat sengit. Mari kita simak bersama-sama. Ballon d'Or 2024 tak bisa dipungkiri menjadi salah satu edisi paling dramatis dalam ajang pemilihan ini. Dua nama mencuat ke permukaan kala itu, bintang Manchester City Rodri dan bintang Real Madrid Vini Junior. Ketika semesta seolah sudah berpihak kepada Vini, bahkan sempat ada bocoran video tepat sebelum hasil voting dibacakan perihal kemenangan Vini. Saat itulah bintang Madrid harus menelan kecewa. Posisinya kalah dari Rodri yang kala itu memperoleh 1.170 poin, sementara Vini 1.129 poin. Drama terjadi di sini, perwakilan Madrid menolak hadir di acara yang digelar oleh France Football itu. Real Madrid tidak akan menghadiri acara yang tidak menghormati klub, begitu kata mereka. Vini sementara itu langsung bencak-bencak. Bintang Brasil merasa terzalimi dan mengira adanya pilih kasih dalam voting ini. Mereka tidak akan siap, begitu kata Vini yang menyiratkan ada diskriminasi rasisme dalam pemilihan pemenang Ballon d'Or 2024. Menilik peristiwa panas Ballon d'Or musim lalu, Ballon d'Or tahun ini ternyata malah diprediksi jauh lebih kompetitif. Penyebabnya tak lain adalah karena banyaknya pemain dengan performa luar biasa sepanjang musim. Persaingan tidak lagi didominasi oleh satu atau dua sosok berinisial M dan R, melainkan terbuka lebar bagi siapapun yang berhasil membawa timnya meraih gelar dan menunjukkan kontribusi individu yang konsisten. Dengan sistem penilaian baru yang mencakup satu musim penuh dari Agustus hingga Juli, setiap pertandingan, trofi, dan statistik individu jadi sangat menentukan. Faktor lainnya adalah fokus juri terhadap keseimbangan antara performa tim dan kontribusi personal, serta adanya transparansi lebih tinggi dalam sistem voting yang melibatkan jurnalis dari berbagai negara. Karena tidak ada lagi pemain yang mendominasi secara mutlak seperti era-era sebelumnya. Panggung ini kini terbuka lebar bagi bintang-bintang baru untuk merebut pengakuan tertinggi. Namun, masalahnya justru di sini. Sebab tahun ini, dunia sepak bola tak bisa dipungkiri telah melahirkan banyak sekali pemain bintang yang semuanya mungkin juga memenangkan Ballon d'Or. Jika kita mencari pemain bintang untuk memenangkan Ballon d'Or, maka jawabannya adalah musim 2024-2025 telah melahirkan banyak bintang. Termasuk barisan striker yang tampil luar biasa dan meyakinkan musim ini. Sebut saja namanya, Mohamed Salah menjadi sorotan utama sekaligus pertama dari Premier League untuk mewakili mereka memenangkan Ballon d'Or. Dengan kombinasi impresif antara gol dan assist, kontribusinya yang konsisten membawa Liverpool meraih gelar Liga dan bersaing ketat di berbagai kompetisi. Membuktikan dirinya masih jadi sosok vital di level tertinggi. Salah memiliki 47 gol contribution di musim 2024-2025. Statistik yang membuatnya dinobatkan jadi Raja Gol dan Raja Assist secara bersamaan di Premier League. Trio Barcelona Robert Lewandowski, Lamine Yamal, dan Rafinha juga layak dapat sorotan. Tiga bintang ini seolah membangkitkan kembali memori kita akan sosok MSN alias Messi, Neymar, Suarez. Borongan 94 gol plus raihan treble domestik yang didapat ketiganya rasanya layak menempatkan RLY sebagai kandidat Ballon d'Or. Ousmane Dembele juga menjadi nama yang tidak bisa dikesampingkan. Anak buah Barcelona kini tumbuh menjadi monster mengerikan yang mengantar trofi UCL pertama ke kota Paris. 35 gol, 13 assist, yang berarti 48 kontribusi gol, plus raihan quadruple, rasanya layak menjadikan Dembele kandidat yang kuat.
Di tengah sorotan besar yang tertuju pada nama-nama striker populer seperti Mohamed Salah, Lamine Yamal, Dembele, dan para striker, muncul 3 nama lain yang secara mengejutkan ternyata juga ikut bersaing dalam perebutan Ballon d'Or. Mereka ini adalah Vitinha, João Neves, dan Nuno Mendes. 3 pemain PSG yang juga menjadi pilar utama timnas Portugal saat menjuarai UEFA Nations League 2025. Tak hanya jadi pelengkap, ketiganya bahkan langsung dipercaya sebagai starter di laga final Portugal versus Spanyol. Menunjukkan betapa pentingnya kontribusi mereka bagi tim nasional. Vitinha tampil dominan di lini tengah sebagai jenderal permainan. João Neves meski usianya masih muda, tampil dewasa dalam mengatur tempo dan meredam serangan lawan. Sementara Nuno Mendes di sisi kiri bukan cuma solid bertahan, tapi juga tajam saat membantu serangan. Kemenangan Portugal jelas menjadi kredit besar bagi mereka bertiga. Dan karena mereka juga tampil konsisten di level klub bersama PSG, tak heran jika nama mereka akan diperhitungkan sebagai kuda hitam dalam perebutan Ballon d'Or 2025. Meskipun bukan dari posisi yang biasanya jadi favorit, kontribusi 2 arah untuk klub dan negara menjadi dasar kuat bahwa mereka layak masuk dalam jajaran elit dunia musim ini. Vitinha menjadi pemain dengan menit bermain paling banyak di PSG, mencapai 3.891. Nuno Mendes sementara itu punya angka ofensif yang gila. Ia mencatat 12 kontribusi gol dengan rincian 6 gol dan 6 assist. João Neves sementara itu juga jadi motor PSG. Ia mencatat 5 gol dan 9 assist dari 52 penampilan. FYI, dia juga baru berusia 20 tahun. Di tengah hingar-bingar bintang muda dan nama-nama baru yang bersinar, Cristiano Ronaldo sang legenda tua ternyata masih mau menunjukkan bahwa usianya bukan penghalang untuk tetap bersaing di level tertinggi. Ronaldo yang tidak 100% fit berhasil membawa Portugal juara untuk kedua kali di turnamen UEFA Nations League. Ia bahkan duduk di urutan kedua top scorer turnamen dengan 6 gol, tepat di bawah penyerang sensasional Swedia Victor Gyökeres. Musim ini, kontribusi Ronaldo bisa dibilang memenuhi nilai yang cukup untuk masuk kategori Ballon d'Or. CR7 mencetak total 25 gol dan 3 assist sepanjang musim 2024-2025. Ini membuat Ronaldo tak pernah gagal membawa pulang sepatu emas di Liga Saudi. Ronaldo mungkin tidak secepat dulu, tapi ketekunan, disiplin, dan pengorbanannya musim ini menjadi kisah yang menyentuh. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa semangat juara tidak pernah lekang oleh usia. Jika Ballon d'Or tahun ini ingin memberi penghargaan atas dedikasi total dan jiwa kepemimpinan sejati, maka nama Ronaldo masih sangat layak berada dalam percakapan itu. Sebuah pengingat bahwa legenda sejati tidak pernah mati. Terlepas dari semua drama panas, adu prestasi, hingga aksi menolak tua yang mewarnai Ballon d'Or tahun ini, satu hal yang tak berganti, pemenangnya tetap ditentukan oleh para jurnalis. Lewat proses pemungutan suara oleh jurnalis profesional dari seluruh dunia, Ballon d'Or dirasa akan lebih dewasa. Tak ada dewan khusus, tak ada intervensi klub, dan tak ada penilaian dari pelatih atau pemain aktif. Semuanya murni berdasarkan penilaian objektif dari 100 jurnalis yang mewakili 100 negara berbeda. Setiap jurnalis akan memilih 5 pemain terbaik versi mereka, lalu memberikan poin yang berbeda. 6 poin untuk pilihan pertama, 4 poin untuk pilihan kedua, dan 3 poin untuk pilihan ketiga, 2 poin untuk keempat, dan 1 poin untuk pilihan kelima. Pemain dengan total poin tertinggi dari seluruh jurnalis akan dinobatkan sebagai pemenang. Format ini dirancang untuk menyeimbangkan suara dari berbagai benua dan tidak memihak satu wilayah atau kompetisi saja. Ballon d'Or 2025 memang sangat kompetitif. Dari kejutan pemain muda hingga pengorbanan legenda yang tak mau menua. Tapi siapapun yang menang nanti, pastinya telah melewati sorotan tajam dan ujian panjang musim ini. Nama-nama nominasinya akan diumumkan pada bulan Agustus, dan pemenang resminya baru akan diumumkan pada bulan September 2025 mendatang. Akankah gelar ini jatuh ke tangan wajah baru, atau malah kembali ke tangan nama besar masa lalu? Bagaimana menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya,
supaya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.